Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang matriks yang kemarin. Saya akan menjelaskan tentang determinan dan inverse matriks. Determinan itu matriks sudah masih ingat kemarin ya. Nah, determinan itu adalah perkalian diagonal utama dan diagonal sampingnya. Jadi kalau misal determinan bisa dikerjakan jika matriks persegi, jadi 2x2 atau 3x3. Nah, untuk SMA ini kita akan mempelajari tentang yang matriks 2x2 dan matriks 3x3. Jadi mempunyai baris 2 dan kolom 2, baris 3 dan kolom 3, seperti itu ya. Nah, yang pertama, determinan matriks 2x2. Oh ya, saya sebelumnya mau jelaskan matriks determinan dulu ya. Kalau sudah baru ke inverse. Determinan matriks 2x2. Jadi misal saya mempunyai matriks M sama dengan A, B, C, D. Kalau misal ditanya determinan M kali 2, boleh dituliskan determinan M atau bisa juga dituliskan dengan mutlak M. Ini determinan M ya. Jadi bisa dikerjakan dengan mengalihkan silang. Jadi A dikali D dikurangi B kali C. A dikali D dikurangi B kali C. Nah, jadi ini merupakan rumus determinan M. Jadi AD dikurangi BC, tandanya dikurangi ya, bukan ditambah. Contohnya seperti ini. Misal saya mempunyai contoh matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4. Tentukanlah berapakah determinan A. Jadi determinan A itu sama dengan, dikalikan silang ya, 1 dikali 4 dikurangi 3 kali 2. Jadi 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Nah, seperti ini selesai. Bisa ya. Terus untuk yang determinan 3x3, jadi nanti ada 3 baris dan 3 kolom. Matriks determinan 3x3 itu, misal saya punya soal seperti ini. Misal ada matriks M, ini maaf tulisannya jelek ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, misal ada matriks seperti ini, determinannya itu sama dengan cara yang tadi, mengalihkan diagonal utamanya terlebih dahulu. Jadi A kali E kali I, jadi A, E, I. A dikali E dikali I ditambah, nah ini kan di sini kosong. Yang kosong itu kita isi dengan kolom yang pertama. Jadi kolom pertama ditulis kembali. Jadi A, D, G. Jadi B, F, G. Di sini ditambah dengan B, F, G. Ditambah dengan ini C, D. Nah, di sini kan juga tidak ada. Jadi kolom kedua dipindah ke sini. Kolom kedua itu B, E, H. Jadi pasti kolom pertama dan kolom 2 yang di copy paste ke sini. Kolom 3 tidak perlu digunakan. Jadi ditambah C, D, H. Setelah itu sama dengan yang determinan 2x2, kan ada perkalian yang diagonal samping. Jadi dikurangi juga. Yang di sini diingat ya, kalau ke kanan ini jumlah. Tapi kalau ke kiri itu dikurangi. Jadi C, E, G. Jadi dikurangi C, E, G. Ini juga dikurangi, cukup ya, dikurangi A, F, H. Dikurangi A, F, H, dikurangi ini B, D, I. B, D, I. Nah, setelah itu diapakan? Ini dikerjakan gitu ya. Jadi langsung ke contoh soalnya saja ya, biar kalian tidak bingung. Langkah yang pertama untuk mencari determinan, untuk
mengerjakan determinan 3 kali 3, kita mengcopy yang kolom pertama dan kolom kedua. 1, 2, 0, 0, min 3, 1. Nah, setelah itu kita kalikan diagonal utamanya dulu. Ini kali ini, dijumlah nanti ya. Ini sama ini, dan ini dengan ini. Jadi, determinan B sama dengan 1 dikali min 3, ini, dikali min 1. Setelah itu dijumlah, ditambah 0 kali 3 kali 0, ditambah ini, min 2, 2, 1. Min 2, 2, 1. Nah, kemudian tinggal yang di sebelah kiri. Dikurangi ini. Dikurangi min 3. Min 2. Ini bolak-balik tidak apa-apa ya. Min 3 kali min 2 dikali 0. Dikurangi yang sebelah sini. 1 kali 3 kali 1 dikurangi ini 0, 2 kali min 1. Nah, kemudian diapakan? Dikerjakan, dioperasikan. Jadi 1 kali min 3 kali min 1 sama dengan 1 kali min 3 kali min 1 kan 3, ditambah 0 kali sesuatu 0, ditambah min 2 kali 2 min 4, dikurangi ini kali 0, 0. 1 kali 3, 3 dikurangi 0. Jadi sama dengan 3 dikurangi, habis ya nih. Jadi hasilnya min 4. Selesai. Paham ya? Jenis matriks itu ada dua menurut determinannya. Jenis matriks itu ada dua, matriks singular dan matriks non singular. Matriks singular ini jika hasil dari determinannya itu, kalau misal ada determinan A hasilnya 0, maka dinamakan matriks singular. Tapi kalau determinan A tidak sama dengan 0, berarti dinamakan matriks non singular. Jadi untuk contoh soal yang dua, soal ini merupakan matriks non singular. Jadi ini matriks non singular. Ini juga matriks non singular. Tapi kalau diketahui matriks ini merupakan matriks singular, jadi pasti determinannya ini hasilnya pasti 0. Begitu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat determinan matriks. Nah, sifat-sifat determinan matriks itu yang pertama, jika determinan matriks A itu akan sama dengan determinan matriks A transpose. Jadi misal seperti contoh yang tadi. Saya punya matriks 1, 2, 3, 4. Nah, dari contoh yang tadi kan diketahui bahwa determinan A itu sama dengan min 2. Kalau misalnya lupa boleh diulang ke yang depan. Nah, kalau ini ditransposkan, berarti kan transpos 1, 3, 2, 4 gini ya. Nah, hasil dari A transpos itu sama dengan 1 dikali 4, kan 4. Jadi 4 dikurangi 3 kali 2, 6. Jadi sama dengan min 2. Nah, jadi karena matriks determinannya itu sama, jadi sifat ini berlaku ya. Determinan A itu sama dengan determinan A transpos. Jadi walaupun dibolak-balik, hasil determinannya itu sama. Untuk yang kedua, untuk sifat yang kedua, jadi mutlak determinan KA sama dengan K pangkat 2 kali determinan A. Nah, ini A hanya berlaku untuk matriks persegi, yaitu 2 kali 2 atau 3 kali 3. Misal saya punya matriks 2 dikali 1, 2, 3, 0. Misal seperti ini. Tentukan matriks, kalau misalnya dicari determinannya, berarti kan KA sama dengan 2, 4, 6, 0. Nah, jadi determinan KA sama dengan 2 kali 0. 0 dikurangi 4 kali 6, 24. Jadi sama dengan min 24. Seperti ini. Nah, ini hasilnya akan sama dengan jika kita KK-nya kan 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali determinan matriks A. Jadi 1, 2, 3, 0. Jadi sama dengan 2 kuadrat 4. Dikali 1 kali 0 kan 0, dikurangi 2 kali 3, 6. Jadi sama dengan 4 dikali min 6, sama dengan min 24. Nah,
dari sini kan sama, ini min 24, ini min 24. Asalkan jangan lupa ini K kuadrat, jadi K nya kan 2, jadi 2 kuadrat. Kalian mengerjakan dengan cara seperti ini atau yang ini, nanti hasilnya akan sama. Sifat yang ketiga yaitu determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi kita akan membuktikan. Yang pertama, misal saya mempunyai determinan A 1, 0, 0, min 2, determinan B min 1, 3, 2, 4. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama kita kalikan A dikali B, jadi sama dengan A nya kan 1, 0, 0, min 2 dikali dengan B min 1, 3, 2, 4. Jadi sama dengan, dikalikan ya, 1 dikali min 1, min 1 kali min 1 kan min 1 ya, min 1 tambah 0 min 1, 1 kali 3, 3 ditambah 0, 3, 0 kali min 1, 0, min 2 kali 2, min 4, 0 kali 3, 3 ditambah min 8, min 5. Nah, jadi ini kan AB, determinan kelihatan, determinan AB sama dengan, ini dikalikan min 1 kali min 5, 5 dikurangi 3 kali min 4, min 12, jadi hasilnya sama dengan 17. Untuk langkah yang kedua kita akan mencari determinan A. Jadi determinan A sama dengan 1 dikali min 2, min 2 dikurangi 0, jadi sama dengan min 2. Determinan B sama dengan min 1 kali 4, min 4 dikurangi 3 kali 2, 6, jadi sama dengan min 10. Untuk yang ini ada yang keliru ya, jadi min 5 ini keliru, 0 dikali 3 kan 0, min 2 kali 4 min 8. Nah, jadi min 1 kali min 8 itu 8. 8 ditambah min 12 sama dengan 20. Nah, mohon maaf ini keliru. Jadi untuk yang di sini kan yang hanya mutlak A dikali mutlak B. Jadi sama dengan min 2 dikali min 10 sama dengan 20. Nah, dari sini kita tahu kalau mau mencari determinan boleh A dikali B dikali dulu baru dicari determinannya, atau determinan salah satunya dicari baru dikalikan. Nah, jadi boleh menggunakan cara ini atau cara ini, nanti hasilnya pasti sama. Jadi mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Untuk sifat yang terakhir yaitu sifat yang keempat, mutlak A pangkat N itu akan sama dengan determinan A pangkat N akan sama dengan determinan A dipangkatkan N. Jadi misal ada matriks A 1, 2, min 3, 2, misal seperti ini. Jadi kalau misal saya tanya A pangkat 2, jadi kan sama dengan 1, 2, min 3, 2. A pangkat 2 berarti kan dikalikan ya, 1, 2, min 3, 2. Nah, ini dikalikan. Jadi 1 dikali 1, 1 ditambah 2 kali min 3, min 6. 1 kali 2, 2 ditambah 2 kali 2, 4. Kemudian min 3 kali 1, min 3 ditambah 2 kali min 3, min 6. Min 3 kali 2, min 6 ditambah 2 kali 2, 4. Nah, jadi sama dengan 1 ditambah min 6, min 5, 2 ditambah 4, 6, min 3 tambah min 6, min 9, min 6 tambah 4, min 2. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau ditanya berapakah determinan dari A pangkat 2, jadi sama dengan min 5 kali min 2, min 5 kali min 2 dikurangi 6 kali min 9, sama dengan 10 ditambah min dikali min plus 6 kali 9, 54. Jadi sama dengan 64. Nah, bawah udah kelihatan ya, seperti ini ya. Kemudian
kita buktikan apakah sama dengan mutlak A dipangkatkan N, determinan A dipangkatkan N. Determinan A itu kan sama dengan ini ya, 1 dikali 2 dikurangi 2 kali min 3, jadi sama dengan 2 min kali min plus ditambah 6, jadi sama dengan 8. Nah, determinan A sama dengan 8. Kalau ditanya determinan A pangkat 2, kenapa 2? Dikarenakan sini juga pangkat 2. Kalau misal 3 berarti nanti matriks A nya dipangkatkan 3 ya. Determinan A kan 8, jadi 8 pangkat 2, jadi sama dengan 64. Nah, menggunakan cara ini ataupun cara sepanjang ini, hasilnya akan sama. Jadi kalian lebih simpelnya harus mengerjakan yang ini saja. Ini cara simpelnya. Itu ya. Selanjutnya yaitu inverse matrix. Inverse matrix ini yaitu matriks kebalikan, beda dengan transpose. Kalau transpose kan yang baris menjadi kolom atau yang kolom menjadi baris. Nah, kalau inverse matrix, misal saya mempunyai dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika kedua matriks ini dikalikan, akan sama dengan matriks B dikali A sama dengan matriks identitas. Masih ingat identitas kan ya? Nah, jadi kalau misal A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan identitas, berarti B ini merupakan inverse dari A ataupun sebaliknya. Lebih gampangnya saya akan menjelaskan langsung contoh soalnya ya. Jadi rumus inverse seperti ini. Misalnya saya punya A sama dengan A, B, C, D. Nah, kalau ditanya inverse matriksnya, inverse itu simbolnya A inverse gini ya. Jadi A inverse ini akan didapat dengan 1 dibagi determinan A dikali yang A dengan D itu dibalik. Jadi di sini D, di sini A. Nah, sedangkan B sama C dikalikan negatif, jadi min B min C. Seperti itu. Ini yang ini itu dibalik nih, DA, yang ini ditambah min, jadi min B min C. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan rumus inverse. Nah, jangan lupa ini determinan A itu AD dikurangi BC ya. Langsung ke contoh soal. Jadi kalau misal saya punya matriks A sama dengan 2 min 3 5 0. Nah, jadi kalau ditanya A inverse, jadi A inverse itu sama dengan 1 dibagi AD min BC. Jadi A kali D 2 dikali 0 dikurangi min 3 kali 5. Min 3 kali 5 dikali. Nah, di sini kan dibalik ya. Jadi ini 0, ini 2. Yang di sini apa kan dikali min. Jadi kalau min itu jadi plus, yang plus itu jadi min. Nah, jadi sama dengan 1 dibagi 2 kali 0 kan 0, min kali min itu plus, jadi 15. 0 3 min 5 2. Nah, ada soal yang sudah sampai di sini saja, ada yang mengalihkan. Nah, kalau misal mengalihkan, jadi kan harus mengalihkan satu-satu ya, seperti mengalihkan skala kemarin. 15 dikali 0 0, 3 dibagi 15 1/5, min 5 kali 15 min 1/3, 2 bagi 15 2/15. Nah, ada yang menjawab seperti ini boleh, seperti ini juga boleh, tergantung sama jawaban di pilihan. Begitu. Ini untuk rumus inverse matriks A2 kali 2. Untuk yang A3 kali 3 akan saya jelaskan. Selanjutnya yaitu inverse matriks 3 kali 3. Nah, untuk yang matriks 3 kali 3, jadi ada 3 baris, dan ada 3 kolom. Kalau misal ditanya A inverse itu sama 1 dibagi matriks A, 1 dibagi determinan A dikali sama adjoin.
adjoin. Adjoin ini biasa disingkat ADJ, bukan AGJ tapi ADJ, adjoin. Nah, saya akan menjelaskan dulu ya. Untuk ini kalian kan sudah paham bagaimana cara menentukan determinannya tadi, sudah saya jelaskan. Boleh diputar lagi ke yang depan. Jadi untuk mencari determinan A itu kan tadi A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H dikurangi C, E, G dikurangi A, F, H dikurangi B, D, I. Caranya kan seperti itu tadi. Nah, untuk mencari adjoinnya itu, adjoin A. Oh ya, sebelum mencari adjoin sebaiknya kalian tuh mencari kofaktornya dulu. Beda lagi ya namanya, kofaktor. Kofaktor A. Jadi kofaktor A itu yang pertama kan pasti ini 3 kali 3 ya. Ada 3 baris, ada 3 kolom. Jadi untuk yang pertama saya akan akan mencari yang di baris pertama, kolom pertama. Jadi kita tutup baris pertama dan kolom pertama ditutup. Nah, tersisa E, F, H, I. Jadi di sini kalian harus mencari determinan E, F, H, I. Nah, kemudian untuk yang di sini kan baris kedua, baris pertama, kolom kedua. Jadi baris pertama ditutup, kolom kedua ditutup. Jadi tinggal D, F, G, I. Jadi di sini D, F, G, I. Nah, selanjutnya baris ketiga, baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga ditutup. D, E, G, H. Jadi D, E, G, H. Nah, selanjutnya untuk yang baris kedua. Jadi kita akan dari baris kedua. Baris kedua itu berarti kan kita tutup baris kedua, kolom pertama B, C, H, I. B, C, H, I. Jadi B, C, H, I. Nah, yang di sini berarti kan baris kedua, kolom kedua. Ini. Jadi A, C, G, I. A, C, G, I. Yang di sini berarti baris kedua, kolom ketiga. Jadi tersisa A, B, G, H. A, B, G, H. Nah, terakhir kita mencari yang di baris ketiga. Nah, baris ketiga itu berarti baris ketiga ditutup, kolom pertama ditutup. B, C, E, F. B, C, E, F. Yang di sini berarti baris ketiga, kolom kedua. Jadi A, C, D, F. A, C, D, F. Yang terakhir baris ketiga, kolom ketiga ditutup. A, B, D, E. A, B, D, E. Nah, jadi satu kesatuan ini harus kita cari. Nah, ada mutlak ini kan determinan, jadi kan harus mencari determinannya. E dikali I dikurangi F kali H, terus D kali I dikurangi F kali G. Jadi sama dengan mencari determinan 2 kali 2. Nah, tandanya yang di sini plus, ini min, yang di sini plus. Ini min, ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus. Tandanya pasti seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, adjoin, sedangkan adjoin itu jadi adjoin itu sama dengan transposnya dari kofaktor A. Jadi kalau sudah ini selesai dikerjakan, kalian ditranspos. Hasil dari transposnya itu adalah adjoin A. Seperti itu ya. Saya akan mencoba contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Jadi kalau misalnya saya punya matriks 3 kali 3, akan ditanyakan inverse dari matriks A. Jadi langkah yang pertama kita cari determinannya dulu. Determinan A. Nah, determinan itu kan
Masih ingat ya, determinan berarti kita harus mengcopy baris pertama dan kolom pertama, kolom pertama dan kolom kedua. Jadi di copy dulu. 2, 3, 2, 1, min 1, 2. Setelah itu kita kalikan. 2 kali min 1 kali 0, 0 ya. Ditambah 1 kali 4 kali 2, 8. Ditambah 0 kali 3 kali 2, 0. Dikurangi yang di sebelah sana. Ini. 0 kali semuanya itu 0. Dikurangi 2 kali 4, 8 kali 2, 16. Dikurangi 1 kali 3 kali 0, 0. Jadi sama dengan 8 dikurangi 16, jadi min 8. Determinannya itu adalah min 8. Kemudian kita akan mencari kofaktornya. Nah, kofaktor itu kofaktor A kan seperti yang tadi ya. Yang pertama kita tutup baris pertama, kolom pertama dan baris pertama. Nih, biar cepat kalian boleh langsung dicari determinannya. Jadi min 1 kali 0 kan 0, dikurangi 4 kali 2. Saya tulis ya, biar kalian tidak bingung. Jadi min 1 kali 0, aduh ya Allah, min 1 kali 0, 0. 4 kali 2 dikurangi 8, yang sebelah sini. Terus yang di sebelah sini baris pertama kolom kedua, ini 3 dikali 0, 0. Dikurangi 4 kali 2, min 8. Min 8. Nah, diingat yang tadi, yang baris pertama kolom kedua itu tandanya negatif. Terus yang di sini baris pertama kolom ketiga, 3 kali 2, 6. Jadi 6 dikurangi ini, min 1 kali 2 plus 2. Kemudian baris kedua kolom pertama, ini ya, 1 dikali 0, 0. 0 kali 2, 0. Jadi di sini 0 dikurangi 0. Kalau misalnya bingung, kalian boleh dijabarkan kayak yang tadi, ini biar cepat saja. Terus yang pertama, yang kedua ini 2 kali 0, 0. 3 dikali 2 kali 0, 0. 0 kali 2 kan 0. Jadi di sini juga 0 dikurangi 0. Kemudian yang sebelah sini kolom ketiga baris kedua, 2 kali 2 kan 4. Jadi 4 dikurangi 2. Terakhir baris ketiga, ini 1 kali 4, 4 dikurangi 0, jadi 4 dikurangi 0. Yang di sini ini ya, 2 kali 4, 8 dikurangi 0, jadi 8 dikurangi 0. Yang di sebelah sini 2 kali min 1, min 2. Min 2 dikurangi 3. Min 2 dikurangi 3. Nah, jangan lupa tadi kan plus min plus min plus min plus min plus plus. Nah, jadi kofaktornya itu, kofaktor A itu sama dengan 0 dikurangi 8, min 8. Min kali min plus 6 tambah 2, 8. 0 kurangi 0, 0. Ini 0. 4 kurangi 2, 2. Jadi min 2. Ini 4. Yang di sini min 8. Di sini min 5. Nah, rumusnya vektor tadi kan inverse kan gini ya. Kok vektor sih? Jadi A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, sama dengan 1 dibagi determinannya A kan min 8 dikali adjoin. Adjoin kan transposnya dari ini, ditranspos yang baris menjadi kolom. Jadi min 8, 8, 8. Kemudian 0, 0 min 2, 0, 0 min 2, 4 min 8, 4 min 8, min 5. Jadi hasilnya itu sama dengan min 8 dibagi min 8, 1. 0 dibagi min 8, 0. 4 dibagi min 8, min setengah.
8 bagi min 8 min 1, 0 dibagi min 8, 0, min 8 bagi min 8, 1. 8 bagi min 8 min 1, min 2 dibagi min 8, 1/4. Min 5 dibagi min 8, 5/8. Jadi hasil inversnya adalah ini. Gitu. Paham ya? Kalian bisa mencari contoh-contoh soal yang lain. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat inverse matrix. Jadi sifat-sifat inverse matrix ini digunakan untuk kalian bisa mencari inverse itu boleh menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua saya tuliskan nanti. Nah, nanti caranya hasilnya itu sama. Soalnya di sini ada tanda sama dengan. Kalau misal ada A dikali A inverse, itu pasti sama dengan dibalik A inverse dikali A. Nah, kalau misal A inverse dikali A itu sama dengan identitas. Jadi kalau suatu matriks dikalikan dengan inversenya, hasilnya merupakan matriks identitas. Matriks identitas itu yang 1 0 0 1 yang itu. Ya. Yang pertama seperti itu. Terus yang kedua, kalau misal ada matriks A dikali B setelah itu diinverskan, akan sama dengan ada matriks B diinverskan dikali matriks A diinverskan. Jadi dibalik. Bukan A inverse B inverse, tapi B inverse A inverse. Seperti itu ya. Yang ketiga, kalau misal ada matriks A diinverse, setelah itu diinverskan lagi. Jadi 2 kali inverse. Nah, kalau seperti itu akan balik menjadi matriks semula. Jadi matriks A. Kemudian untuk yang keempat, kalau misal ada matriks A dipangkatkan dengan N, setelah itu diinverskan, hasilnya akan sama dengan matriks A diinverskan kemudian dipangkatkan N. Jadi menggunakan cara ini ataupun ini caranya sama saja. Nah, ini berlaku untuk N-nya itu dari bilangan cacah, jadi 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, bukan bilangan negatif, tapi bilangan cacah. Terus untuk sifat yang kelima, kalau misal ada matriks K dikali A kemudian diinverskan, ini akan sama dengan 1/K dikali dengan A inverse. Jadi bisa K-nya 2, jadi sama dengan 1/2 dikali A inverse. Seperti itu. Yang keenam, kalau misal ada A ditransposkan kemudian diinverskan, akan sama. Misal ada soal ini, ada matriks A, tentukan matriks A transpos diinverskan. Kalian juga bisa mengerjakan A inverse kemudian ditranspos. Jadi hasilnya ini ataupun ini hasilnya sama saja. Yang terakhir, untuk K A inverse dipangkatkan N akan sama dengan K pangkat N dikali A inverse pangkat N. Jadi dikali ini ya. Maksud ini dikalinya itu sama. K pangkat N dikali A inverse pangkat N. Seperti itu. Oh ya, bonus. Untuk misal saya mempunyai contoh soal seperti ini. Diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4. Matriks B sama dengan min 1, 0, 0, 1. Jika diketahui A dikali C sama dengan B, tentukan matriks C. Misalnya seperti itu. Nah, kalau ada soal seperti ini, A kan dikali C. C-nya itu kan kita belum tahu ya. Jadi kalau untuk mencari C, kalian itu harus memindahkan A. Jadi C sama dengan A inverse dikali B. Jadi A-nya itu dipindah ke sini. Kalau misal aljabar kan seperti ini ya. 2x sama dengan 4. Jadi x sama dengan 4 dibagi 2. Ini kalau aljabar. Nah, tapi kalau matriks A dikali C sama dengan B. Jadi untuk mencari C sama dengan A inverse dikali sama B. Jangan dibalik. Kalau misalnya diketahui gini, diketahui C dikali A itu sama dengan B. Nah, kalau mencari C-nya bagaimana? Jadi C sama dengan B dikali A inverse. Kalau misal A-nya di depan, A inverse pasti di depan. Kalau A-nya di belakang, jadi A inverse-nya juga di belakang. Untuk jawaban ini coba dikerjakan sendiri ya. Nanti jawabannya kalian boleh jawab di kolom komentar. Saya tunggu.
Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat dan ini bisa memudahkan kalian dalam belajar matriks. Terima kasih ya, mohon maaf atas semua salah kata, mohon maaf kalau misal ada penyajian yang belum sempurna. Terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.